Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi pada teman-teman, terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahap 2, karena hari ini hari terakhir untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi rekan-rekan guru honorer yang akan menjadi ASN di P3K tahap 2 ini. Nah, di sini informasi yang akan kami bagikan ini terkait dengan info dari Kemendikbud, tentunya terkait bagi dengan rekan-rekan guru honorer yang mencapai PG. Karena di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Baik, langsung saja kita ke informasinya. Berkaitan dengan hal ini, ini diinfokan, kami kutip dari media dexjabar.com ya, yang menginfokan sebenarnya ini hasil kutipan dari wawancara Pak Iwan Syahril dengan Pak Dede Yusuf ya, anggota Komisi 10 DPR RI, di mana pada saat wawancara tersebut ternyata juga ada penjelasan terkait dengan untuk guru honorer yang lolos PG. Nah, untuk lebih jelasnya di sini teman-teman, kita langsung saja bacakan mengenai hal tersebut. Di sini Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek, yaitu Pak Iwan Syahril, mengatakan para guru harus fokus belajar dan lolos passing grade, jangan sampai fokus ke hal lain. Nah, di sini penjelasannya teman-teman. Kalau sudah melewati passing grade, guru honorer bisa mengisi formasi yang sudah disiapkan, karena formasinya sangat banyak sekali. Dari guru honorer itu hanya 75% yang bisa terpenuhi. Nah, di sini hanya 75% yang bisa terpenuhi, katanya pada kanal YouTube Dede Yusuf yang diunggah 4 Desember 2021. Di mana jumlah formasi yang disiapkan pemerintah saat ini hanya sebanyak 1 juta guru P3K, dan yang mengikuti seleksi atau tes itu sebanyak 900.000 lebih, baik guru honorer di sekolah negeri, di guru honorer sekolah swasta, dan juga guru lulusan PPG. Sedangkan jumlah guru honorer yang ada saat ini sebanyak 742.000, dan formasi yang disiapkan sebanyak 1 juta formasi. Nah, jika melihat data tersebut, kata Pak Iwan, semua guru honorer yang akan lolos dan lulus menjadi guru P3K, karena jika mengambil dari guru honorer saja baru tercukupi 75%. Ini dari guru honorer negeri maksudnya teman-teman, itu baru tercukupi 75%. Dan 25% itu sisanya yang diperebutkan guru swasta dan guru lolos PPG. Kemudian kuncinya ya, kata Pak Iwan, adalah fokus lolos passing grade. Kami Kemendikbudristek komitmen untuk memperjuangkan guru honorer supaya mendapat penghasilan yang layak, katanya. Pak Iwan juga meminta dukungan para guru honorer agar fokus pada ujiannya, harus saling membantu satu sama lain sehingga semuanya bisa lolos dan lulus passing grade. Dan kita akan terus memperjuangkan formasi sehingga tahun depan formasi yang dibuka akan lebih banyak, dan tahun depan masalah guru honorer ini bisa selesai, katanya. Pak Iwan juga mengatakan dari jumlah kuota 1 juta guru P3K yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah baru 506.000 saja, sehingga pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, karena tahun 2022 akan banyak lagi guru yang memasuki masa pensiun, dan ini harus diisi agar pendidikan tidak terganggu. Dengan demikian, formasi untuk guru P3K di tahun 2022 itu akan lebih banyak. Pak Iwan juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah agar semua guru honorer bisa lulus dan lolos menjadi guru P3K. Seperti pada seleksi tahap 1 untuk para peserta tes P3K guru tahap 2, itu panitia atau pemerintah itu menyiapkan afirmasi yang sama. Guru honorer yang usianya di atas 35 tahun itu mendapatkan nilai kompetensi teknis 15%, sedangkan guru difabel nilai afirmasinya adalah 10%, dan untuk guru honorer K2 mendapatkan afirmasi 10%, dan peserta yang bersertifikat pendidik itu 100%, dan semua nilai bisa diakumulasi hingga terkumpul 100%.
Kemudian beliau menjelaskan lagi, hanya saja Pak Iwan mengaku jika afirmasi untuk lama pengabdian pihaknya masih mengalami kesulitan karena data pokok pendidikan baru diterapkan di tahun 15. Jika saat ini afirmasi untuk lama pengabdian diberikan, dibutuhkan banyak tenaga untuk melakukan verifikasi data di lapangan. Hanya saja pihaknya akan terus berusaha agar afirmasi lama pengabdian bisa diberikan dan semua guru honorer bisa lolos P3K. Nah, tentunya ini dari Komisi 10 juga mendesak teman-teman bahwasanya untuk afirmasi pengabdian ini harus diterapkan, dan supaya panitia juga mencari terobosan agar guru bisa mendapatkan afirmasi dan lama pengabdian. Jadi teman-teman, dari penjelasan tadi, kutipan yang kami tip dari media dexjabar.com ini, intinya memang teman-teman harus capai passing grade yang biasa menjadi tabungan bagi rekan-rekan agar di tahun selanjutnya itu ada formasi yang tersedia bagi rekan-rekan yang sudah mencapai PG di tahun 2021. Dan untuk lebih jelasnya silakan simak videonya dari kutipan wawancara Pak Iwan Syahril dengan Pak Dede Yusuf ya untuk penjelasan hal ini. Ya, selamat menyimak. Jadi kalau teman-teman guru honorer sudah melewati passing grade dan formasi kita kan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi berarti sebenarnya ini bisa untuk ya mengisi formasi yang masih kosong gitu. Oke. Jadi juga mungkin kadang-kadang juga ngotot juga mungkin ya, saya harus di sekolah ini gitu. Ya namanya kita dalam sistem seleksi ya berarti ya di mana posisi yang ada, ya itulah yang kemudian tempat dia untuk bekerja. Karena memang kebutuhan kita sangat besar sekali Kang Dede. Dari jumlah guru honorer itu cuma 75% yang bisa kita penuhi existing kebutuhan kita. 75%. Jadi 25% lagi itu sebenarnya kita masih kosong itu. Dan itu makanya kalau yang 75% yang jadi guru honorer saat ini di sekolah negeri itu mengisi semua yang posisi yang ada, masih ada 25% lagi Kang Dede. Jadi sekali lagi jangan khawatir, pokoknya harus belajar dulu. Karena kekhawatiran saya itu yang sekarang, tahu nggak Kang Dede? Kekhawatiran saya adalah fokusnya udah nggak ke persiapan seleksi lagi, fokusnya udah ke hal yang lain gitu. Misalnya? Ya mungkin karena perasaan yang tadi Pak Ketum bilang dia galau atau dia merasa tidak dia harusnya seperti ini, enggak, udah pokoknya fokus ke tes aja. Ya kembali lagi, formasi kalau diajukan maksimal oleh daerah seharusnya formasi itu ada kan Kang Dede. Jadi yang 1 juta formasi itu yang kemarin kan cuma 506.000 formasinya. Jadi kalau seandainya formasi itu dibuka secara maksimal, formasi itu kan ada. Jadi walaupun sekarang formasinya belum maksimal, kita kan akan perjuangkan supaya daerah mengajukan formasi dengan maksimal. Itu perjuangan yang lain yang kita lakukan supaya formasi ini bisa maksimal, sehingga teman-teman yang sudah lulus passing grade tadi, nanti ketika formasi itu dibuka itu udah bisa langsung mengisi. Makanya nabung dulu nilainya biar bagus dulu. Kita akan perjuangkan formasi itu dibuka oleh daerah, diajukan oleh daerah, sehingga ini maksimal. Dan tahun depan juga perhitungannya termasuk untuk guru yang pensiun tahun depan kan Dede. Nah ini tentunya lebih besar lagi karena ada guru yang pensiun tahun depan, sehingga sekali lagi ya udah nabung nilainya dulu gitu supaya nanti kami juga akan memperjuangkan formasinya ini. Ketika formasi ini sudah diajukan oleh daerah dan disepakati, ya teman-teman itu bisa mengisi formasi yang kosong tadi.